Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ulhijjah dengan NIM 2008003 102060. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak piutang atau factoring. Lembaga pembiayaan tidak hanya melakukan kegiatan sewa guna, usaha, dan juga lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan yang lain, yaitu contohnya adalah pajak piutang atau disebut juga sebagai factoring. Agar lebih memahaminya, kali ini kita akan membahas tentang pengertian pajak piutang dan peran serta kelemahan dari pajak piutang tersebut beserta dengan contoh. Pengertian dari pajak piutang adalah gabungan dari kata anja yang artinya pindah atau alih, sementara piutang artinya tagihan sejumlah uang. Pajak piutang atau factoring atau pembiayaan piutang merupakan jenis piutang dagang dari suatu perusahaan klien yang dijual ke perusahaan factoring dengan harga yang sudah didiskon dengan syarat bahwa piutang dagang berasal dari transaksi bisnis pemilik perusahaan atau klien. Pajak piutang dapat diartikan sebagai transaksi keuangan saat perusahaan menjual piutangnya seperti tagihan dengan memberi diskon. Perusahaan yang melakukan pajak piutang disebut dengan factoring atau penganjak piutang. Penganjak piutang adalah pihak yang kegiatannya membeli piutang pihak lain dengan menanggung resiko tak terbayar utang atau faktor. Menurut surat keputusan Menteri Keuangan, pajak piutang ialah kegiatan pembiayaan berwujud pembelian atau penagihan dan pengurusan piutang jangka pendek perusahaan dari transaksi perdagangan dalam ataupun luar negeri. Menurut Kamus Bank Indonesia, pajak piutang adalah hukum kegiatan pembiayaan berwujud pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek perusahaan atas transaksi perdagangan dari dalam atau luar negeri. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa pajak piutang adalah cara pendanaan dengan jangka pendek yang memanfaatkan piutang perusahaan tertentu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatannya dari perusahaan pajak piutang meliputi pengambil alihan tagihan sesuatu perusahaan dengan fee. Yang kedua, pembelian piutang perusahaan dapat dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, artinya perusahaan factoring dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatannya. Peran lembaga keuangan pajak piutang dalam ekonomi. Tidak hanya perusahaan persekutu yang memiliki peran, perusahaan pajak piutang pun memiliki peranan serta dampak sendiri di dalam perekonomian. Karena pada kenyataannya yang seringkali dijumpai di lapangan ialah banyaknya bermacam sektor usaha yang memperoleh masalah dalam proses pengembangan usahanya. Masalah tersebut umumnya berkaitan dengan lemahnya pemasaran akibat kurangnya kualitas SDM, sumber dana dan modal, juga target penjualan yang tidak bisa tercapai. Hal ini yang membedakan antara perusahaan kecil, menengah, dan besar yang menonjol. Kredit macet suatu perusahaan terjadi karena sumber dana dan penjualannya tidak mencukupi. Kondisi ini akan menjadi sebuah ancaman bagi perusahaan. Sementara masalah administrasi seringkali dijumpai apabila angka penjualan produk yang semakin meningkat, terutama apabila proses penjualan dilaksanakan secara kredit. Nah, dari sini kenapa muncul perusahaan pajak piutang? Karena bisa menjadi solusi alternatif dari permasalahan di atas. Tidak jauh berbeda dari contoh perusahaan modal Ventura di mana memberikan solusi dari masalah keuangan dan sumber modal. Perusahaan pajak piutang menawarkan pula sumber dana yang cepat dan mudah sampai mencapai 80% dari nilai faktur secara kredit. Perusahaan pajak piutang ini dapat pula membantu dalam mengatasi permasalahan yang telah terjadi dalam bidang pengelolaan kredit dan dalam sebuah perusahaan. Beberapa manfaat yang dapat diberikan lembaga pajak piutang dalam rangka mengatasi masalah dunia usaha adalah sebagai berikut. Penggunaan jasa pajak piutang akan menurunkan biaya produksi dan biaya penjualan.
dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advance payment sehingga akan meningkatkan kredit standing perusahaan. Kegiatan anjak piutang dapat meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien karena klien dapat mengadakan transaksi perdagangan secara bebas, baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional, dan meningkatkan kemampuan klien dalam memperoleh laba melalui peningkatan permutaran modal kerja. Sehingga risiko kerugian akibat terjadinya kredit macet karena risiko kredit ini dapat diambil alih oleh lembaga anjak piutang. Dan selanjutnya kegiatan anjak piutang dapat mempercepat proses ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional. Secara umum, faktoring dapat membantu akselerasi proses permutaran roda dalam perekonomian. Telah disebutkan sebelumnya bahwa anjak piutang memiliki banyak keuntungan dan juga kelemahannya. Selain mempunyai manfaat, menggunakan jasa faktoring juga mempunyai kerugian atau kelemahan. Di antara kerugian atau kelemahan-kelemahan dalam menggunakan faktoring adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pemborosan biaya. Karena keterlibatan pihak lain, yaitu pihak perusahaan faktor dalam hubungan antara klien dengan nasabah, maka bisa jadi akan menambah beban biaya terhadap bisnis yang bersangkutan. Yang kedua, menurunkan reputasi. Bagi negara-negara di mana institusi faktoring belum bermasyarakat, maka akan timbul kesan seolah-olah klien yang menyerahkan piutangnya kepada perusahaan faktor dalam keadaan kesulitan dan tidak sanggup menagih piutangnya sendiri. Yang ketiga, bisnis rentan risiko. Karena hakikatnya dalam instruksi faktoring seperti tidak adanya jaminan, maka dapat saja timbul anggapan bahwa bisnis dari perusahaan faktor mengandung risiko yang tinggi terhadap keberhasilan dalam penagihan utangnya. Yang keempat, kurang profesional. Ada juga kelemahan faktoring tetapi sifatnya temporer, yaitu tidak profesionalnya perusahaan faktor. Hal ini terutama disebabkan oleh bisnis faktoring ini sebelum begitu populer sehingga belum banyak perhatian diberikan kepadanya. Selain itu masih banyak kalangan yang menganggap bisnis faktoring ini sebagai lender of the last resort. Setelah sebelumnya kita membahas dan juga mengenali secara singkat uraian mengenai perusahaan anjak piutang, setelah ini kita akan memberikan contoh perusahaan anjak piutang dari perusahaan multinasional ataupun perusahaan lokal yang masih aktif di Indonesia. Yang pertama ada Aditama Finance. Perusahaan Aditama Finance merupakan sebuah perusahaan pembiayaan yang telah datang dengan solusi faktoring atau anjak piutang dan sewa guna usaha atau finance lease. Perusahaan Aditama Finance siap memberikan bantuan untuk solusi dari perkembangan usaha yang kita miliki. Berdirinya perusahaan ini semenjak tahun 2001. Yang kedua ada SG Finance. SG Finance merupakan sebuah perusahaan yang merupakan penyempurnaan dari berbagai bidang yang berkompetensi dan melakukan pengelolaan di berbagai perusahaan pembiayaan yang populer dan ternama lainnya. SG Finance hanya melayani pembiayaan atau modal dana pada alat berat dan truk untuk dana di sektor perkebunan dan infrastruktur di sektor pertambangan hingga akhirnya berkembang menjadi perusahaan anjak piutang dan customer finance. Yang ketiga ada PT IFS Capital Indonesia. IFSI atau PT IFS Capital Indonesia merupakan perusahaan pembiayaan atau multi-finance yang telah berkembang selama 22 tahun. PT IFS Capital Indonesia memberikan penyediaan jasa di Indonesia di bidang leasing untuk berbagai usaha kecil maupun menengah di Indonesia, dan IFS adalah cabang dari perusahaan Capital Limited di negara Singapura dan merupakan salah satu pendiri dari International Factor Group yang didirikan di Belgia. IFSI telah menyediakan jasa untuk para importir dan eksportir di Indonesia. Yang keempat ada PT Tifa Finance. Merupakan perusahaan yang berdiri semenjak tahun 1989 oleh DSU, merupakan sebuah perusahaan yang fokus dan bergerak pada bidang sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Perusahaan ini kemudian berganti nama pada tahun 1996 menjadi PT Tifa Finance. PT Tifa Finance saat ini telah memiliki 2 cabang di Surabaya, yaitu dan di Jakarta, dan berbagai kantor perwakilan di Samarinda, Makassar, Banjarmasin, Semarang, dan Pekanbaru.